Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Yos, akhirnya full Boruto chapter 5 sudah kita dapatkan. Setelah kita menunggu hingga hari Senin ini adalah ilustrasi berdasarkan versi Jepangnya ya. Jadi belum full detailnya 100%. Tapi dari sini kalian pasti akan paham apa yang terjadi. Kisah 2 Blue Vortex kembali dilanjutkan. By the way, karena ada kegiatan offline dan untuk update lebih cepat, sementara pengisi dubbingnya kita ganti dulu ya nakama. Well, seperti yang kita tahu setelah kemarin satu panel resminya udah muncul antara Boruto dan Sasuke, ternyata itu memang benar bahwa itu menjadi poin intinya di chapter kali ini. Kenapa? Karena di sini cover itu menampilkan Uchiha Sasuke. Jika teman-teman sempat mempraduga semenjak kemunculan Shinju, ada sesuatu yang menarik diperhatikan. Sosok wanita yang dianggap sepintas mirip Delta, tapi sepintas mirip sekali dengan Moegi. Nah, faktanya teori kita kemarin ada benarnya juga loh. Jika Moegi lah yang terjerat menjadi pohon oleh Sumea Kajubi. Chapter ini menampilkan adegan menyakitkan Sasuke bertempur habis-habisan untuk menyelamatkan Boruto. Untuk kalian yang menunggu Amado untuk kembali, lihatlah ini, sang ilmuwan misterius akan muncul dengan rencana gilanya. Pertanyaannya, bagaimana peran yang juga akan dimainkan oleh Eida dan juga Demon? Jika kalian penasaran tentang hal ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, cover story di chapter kali ini memang benar menampilkan Uchiha Sasuke teman-teman. Dia terlihat dingin seperti biasa dengan memegangi pedang Kusanaginya. Ini pertama kalinya Sasuke muncul kembali setelah fase time skip secara resmi. Adegan ini langsung dibuka dengan menampilkan Boruto dewasa dengan rambut panjangnya. Dia terlihat berlatih dengan gurunya tersebut dan melakukan teknik Kenjutsu. Kami pikir inilah momen di mana Boruto terlihat mumpuni dalam kemampuan berpedangnya. Penampilan itu benar-benar Sasuke banget. Bahkan ada panel di mana ketika keduanya berjalan membelakangi, Sasuke saja terheran jika Boruto ini benar-benar identik dengannya. Gaya rambut panjangnya itu seperti 11-12 dengannya, hanya yang membedakan warnanya saja. Dan sampailah kita pada momen yang menampilkan bocorannya di hari kemarin. Adegan di mana keduanya duduk di sebuah batu, di sanalah terjadi percakapan setelah Boruto menggodanya. Nah, katakan sesuatu paman. Tidak, maksudku Sasuke Sensei, bukankah style penampilanku ini sudah seperti sosok seorang Uchiha? Ayolah, akuilah ini. Terlihat memang Boruto sangatlah bahagia di sini. Karena apa yang terjadi dengan dirinya, Sasuke tetap membersamainya. Kami pikir adegan itu juga peristiwa tak lama setelah Sasuke memberinya jubah dan style yang mirip dengannya. Atau malah bisa juga Boruto yang memintanya langsung, karena kita tahu seperti apa dia mengidolai guru besarnya tersebut. Tampak Sasuke mengatakan sesuatu, tapi karena kita belum bisa membacanya karena masih bahasa Jepang, kita bisa memperkirakan itu adalah percakapan serius. Bahkan Boruto benar-benar mendengarkan itu dengan seksama. Tak lama setelah itu, keringat di dahi Boruto keluar dan dia sungguh terkejut mendengar penjelasan gurunya tersebut. Sepertinya mereka menyadari keberadaan sesuatu karena panel setelahnya menampilkan keduanya kabur dengan cukup cepat. Karena apa yang kita prediksikan itu tepat. Ternyata mereka benar-benar dikejar oleh para Sumeaka. Bahkan entah gimana caranya, tiba-tiba di sini kita mendapatkan panel code yang tengah tergores matanya tersebut karena sebetan pedang entah Boruto, Sasuke, mereka terjebak pada Sumeaka. Pertempuran ini benar-benar pada akhirnya berjalan sangat alot. Puluhan Sumeaka mengacaukan Sasuke, bahkan Kusanagi Boruto saja patah seperti ini karena untuk menyerang code tadi.
Sasuke di sekitaran mulutnya juga berlumuran darah. Dia bahkan mengalirkan Chidori pada Kusanagi sementara tetap waspada karena muridnya Boruto sudah hampir mencapai tahap maksimalnya dalam bertarung. Mereka berdua bertarung habis-habisan. Sasuke berlari dengan menggunakan Chidori Kusanagi, sementara Boruto tetap terjaga di sana. Pertempuran itu berlangsung pada malam hari karena terlihat bulan bulat di atas sana. Sasuke mengamuk demi menyelamatkan muridnya dan para Sumeeka ditebas semuanya. Namun sayangnya, Sasuke sempat termakan oleh salah satu Sumeeka Jubi. Kita melihat Uchiha Sasuke langsung menjadi sosok pohon seperti yang digambarkan dalam chapter keempat kemarin. Dalam informasi ini, detail-detail panel belum digambarkan, tetapi sepertinya setelah Sasuke menjadi pohon, terjadi sesuatu yang besar, entah Boruto itu mengamuk ataupun Code meninggalkan mereka karena dirinya juga terdesak dan menahan rasa sakit di matanya itu, sementara Boruto belum terluka. Boruto lalu mendekati pohon tersebut dan menemui gurunya secara langsung. Dan inilah plot twistnya teman-teman, Boruto benar-benar mengambil Kusanagi milik Sasuke. Dia yang sebelumnya ceria menyaksikan insiden memilukan malam itu, tiba-tiba kemarahannya memuncak. Dendamnya muncul dan dia penuh tekad sekarang untuk mengembalikan guru besarnya. Setelah fase itu, Boruto muncul dengan tampilan rambut yang sudah dipotong seperti saat chapter pertama kala itu rilis, Boruto to Blue Vortex. Itu tadi bisa dibilang adalah momen flashback yang terjadi antara Boruto, Sasuke, dan Code. Setelah itu, fast forward lagi ke Konoha sejak insiden Sumeeka menyerang desa. Siapa sangka, di sini ditampilkan rekan terbaik Konohamaru, Moegi Katsamatsuri, terjebak dalam Sumeeka dan menjadi pohon loh. Dia Konohamaru yang menyaksikan itu begitu kaget. Kasamatsuri Moegi sepertinya mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan seseorang. Lihatlah itu Shikadai, Inojin, Chocho, dan Konohamaru tak menyangka hal itu terjadi. Dan sepertinya mereka membicarakan sesuatu setelahnya. Namun panel langsung berganti kepada salah satu ego Jubi yang awalnya kita bilang mirip Moegi dan Delta itu. Ternyata dia adalah kopian dari Kasamatsuri Moegi. Rambut khas itu yang menandainya. Dia terlihat mengamati seseorang dengan rindengannya itu dan mengatakan sesuatu. Kalau dari apa yang kita cermati sih, mereka itu sedang membicarakan sesuatu. Dan Eida yang melihatnya dengan Senrigan itu ternyata tanpa diduga, para ego Jubi menyadarinya. Dia juga merasakan cakra Eida dan juga demon yang sangat kuat, sedang mengawasi mereka. Beuh, ini menarik nakama. Karena sosok ego Jubi yang mirip seperti Jigen ini ditampilkan sedang duduk di atas kubus hitam seperti Daikokuten ini. Dia kemudian berdiri seperti berbicara sesuatu kepada Eida yang notabene berada di desa daun. Nah, kalau dari apa yang kita lihat dari ilustrasi keterkejutan Daemon, sepertinya ia benar-benar tak menyangka para ego Jubi bisa melihat sesuatu dari Senrigan Eida. Menarik. Kita juga ditampilkan ego Jubi Moegi, Sasuke, dan Bug sedang merencanakan sesuatu. Tapi entah gimana caranya dalam panel yang terpotong, Eida tiba-tiba muncul di samping ego Jubi Bug. Sepertinya dia masih tergoda mantra penggodanya. Sama seperti Bug yang tergoda dengan Eida, di sana ada adegan ego Jubi Bug mendekati Eida. Tapi setelah dia mendekatkan pandangannya, Eida malah terkejut sendiri dan tidak menyangka sesuatu hal terjadi. Dari panel yang ditampilkan sepertinya memang benar Eida bukannya datang ke sana, tapi dia melihatnya dengan Senrigan. Dan Eida yang muncul di depan Bug itu seperti CCTV Senrigan. Momen berikutnya Eida yang kaget menumpahkan minumannya dan Daemon kaget mengetahui apa yang sedang terjadi. Sepertinya dari sini mereka akan mendapati lawan yang sepadan, sekelompok entitas yang berhubungan dengan Shinjutsu dari Shibai Otsutsuki. Panel kemudian berpindah lagi pada ego Jubi Sasuke. Dia yang sedang duduk di bawah pohon Shinju itu terlihat membicarakan sesuatu yang sangat serius terhadap seseorang yang melihat mereka itu tadi. Lalu perhatian kemudian teralihkan lagi pada desa Konoha sendiri. Panel kemudian berpindah di desa daun tersembunyi, di mana untuk pertama kalinya sesuatu yang sudah kita tunggu sejak lama. The one and only Amado kembali. Ini orang yang dikira menghilang ternyata berada di ruangan kecil bersama dengan Sumire Kakei. Amado dan Sumire muncul di saat mereka melakukan sesuatu dengan sains ninja tersebut. Tampak mereka duduk di balik komputer itu. Dari ekspresi terkejutnya Sumire, sepertinya Amado mengatakan sesuatu yang sangatlah penting perihal apa yang terjadi sekarang ini. Lalu apa yang terjadi dengan keduanya itu?
Ternyata diawasi oleh mantan Anburut Yamanaka Sai. Apa yang sedang mereka bicarakan? Sepertinya mereka juga melakukan teknik Shintenshi no Jutsu, sehingga semua informasi bisa sampai kepada Tuan Hokage ke-8 Shikamaru Nara. Dia Shikamaru mencermati ini secara hati-hati. Sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi pada desa Hinokuni. Panel berganti pada Sarada dan Sumire yang bertemu tengah membicarakan sesuatu dan terlihat frame foto keluarga Uzumaki original pecah kacanya. Mereka mengatakan tentang tragedi saat Eida melakukan sesuatu pada Boruto dan Kawaki. Dan itulah saat dimana Zeno no Kami Omnipotence diaktifkan. Lalu di balik perbincangan itu, seseorang muncul dengan teknik terbang Dewa Petir dan kembali ke desa. Yo Sarada, Sumire, aku Boruto, lama tidak bertemu. Sarada yang kagetnya bukan main, itu Boruto muncul lagi. Dia kemudian langsung bereaksi lari dan tiba-tiba memeluk Boruto di hadapan Sumire Kakei. Lihatlah raut wajah pria bermata biru dengan goresan di mata kanannya itu terlihat canggung dengan situasi yang terjadi. Di samping itu, dia menanggung beban besar rahasia yang dia sembunyikan dari desa dan juga Sarada. Bahwa Uchiha Sasuke, guru tersayangnya, menjadi pohon sama seperti kasus Moegi Kasamatsuri. Dan mereka kini dikopi oleh Jubi. Adegan pelukan Sarada dan Boruto itu mungkin memiliki kesan untuk Sumire, di mana dia terlihat terdiam tanpa berkata satu kata pun. Apakah Sumire cemburu? Ada yang menarik saat Sarada mendorongnya sambil memeluk itu. Tangan Boruto memperlihatkan segel karmanya yang belum diaktifkan. Apakah ini clue jika memang benar Boruto pernah menggunakan karmanya itu lagi saat pelatihan dengan sang guru sebelum insiden besar terjadi? Dan adegan pelukan Sarada serta Boruto yang disaksikan Sumire membisu menjadi akhir dari panel ini. Keren banget kan? Jujur ini kita masih keterbatasan detail-detailnya ya nakama, karena kita baru menerima versi bahasa Jepangnya. Jadi nggak tahu apa artinya. Next, kalau ada versi lengkap, kita akan kisahkan segera full jalan ceritanya dan percakapan detail yang terjadi. So, gimana menurut pendapat kalian? Are you interested nakama? Nah, jadi cukup segitu dulu ya pembahasan kali ini mengenai Boruto to Blue Vortex Chapter 5. Poin besar Sasuke dan kembalinya Amado serta rencananya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini and will be come back again.